Dan kalau dilihat kondisi motor ya, mungkin secara fisik biasa aja. Tapi secara jeroan mesinnya, itu udah hancur lebur berantakan cuy. Gue hitung ya. 3, 2, 1. Kalau di total itu habisnya di bawah ini. Balik lagi di channel Tank Katros, yo. Di episode kali ini, masuk lagi nih segmen Project Thank You, alias project nge-customin motor subscriber secara gratis. Nah, klien Katros kali ini punya motor Vespa S. Ini salah satu Fastmate yang udah cukup lama ya, dan ownernya itu bernama L. Sebelum motornya kita kerjain, ada baiknya kayaknya kalian kenalan dulu ya. Siapa sih si L ini? Apa sih profesinya? Langsung aja. Halo, gue L, gue pemilik dari motor Vespa S150 tahun 2012. Keseharian gue adalah seorang profesional barber, salah satu barber terkenal di Jakarta. Motor ini selalu nemenin gue dari rumah ke tempat kerja, seterusnya selama bertahun-tahun. Motor ini juga selalu nemenin gue jalan bareng sama keluarga gue. Dan untuk konsep motornya, gue serahin aja semua ke Mas Ateng. Yap, itu dia L. L adalah seorang hairstylist ya. Jadi bisa dibilang L ini adalah langganan gua kalau gua mau cukur rambut. Dan kalau kalian lihat kenapa rambut gua belakangan ini jadi keriting ya gara-gara dia. Jadi motor L sekarang udah di Katros Garage. Dan kalau dilihat kondisi motor ya, mungkin secara fisik biasa aja. Tapi secara jeroan mesinnya itu udah hancur lebur berantakan cuy. Eits, tapi tahan dulu. Sebelum kita lihat kondisi motornya si L ini, gue mau ngasih tau satu hal. Bahwa video kali ini didukung penuh oleh Yuasa. Kalau kalian lagi modif atau lagi ngebangun motor, udah paling bener pakai Yuasa. Jangan coba-coba yang lain. Oke guys, itu dia motornya. Ini ya. Jadi sekarang ini motornya setelah udah nyampe di Katros, gue bakal mau benerin dulu mesinnya. Karena emang step 1 itu langkah pertama, kita bakal servis mesinnya. Gue nggak tahu sehancur apa motor ini. Karena nanti kalau misalnya udah dimodif, udah di custom, nggak taunya mesinnya kurang sehat, nanti nggak jadi dipakai juga kan. Dan gue juga agak worry sebenarnya ngeliat kondisi mesinnya yang kayak gini. Karena menurut gue parah banget sih ya. Kalau dilihat dari sisi luarnya, tapi gue nggak tahu kondisi dalamnya kayak gimana. Kita lihat ya, kondisi mesinnya aja nih udah parah banget cuy. Tuh, ini oli semua, anjir tuh. Gokil, olinya tuh rembesnya udah bukan di bawah lagi tapi udah sampai ke cover CVT sini, sampai ke box-box ini nih. Kalau di iniin tuh, wah gokil sih, parah banget tuh cuy. Jadi hari ini kita beberes dulu motornya, kita siapin karena mau gua kirim ke salah satu bengkel teman gue juga. Ini yang spesialis Fastmate lah ya bisa dibilang, atau spesialis Vespa sebenarnya. Dia udah ngelotok banget soal Vespa. Langsung aja kita ke sana. Yoi. Oke, sekarang gue sudah berada di Bellissimo. Oke, jadi motornya sekarang sudah sampai di Bellissimo. Spesialisnya, pawangnya, jagoannya, pentolannya. Apa lagi? Apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Abang-abangan dia, abang-abangan. Kalau kita ngomongin Vespa, ini Vespa 2 tak ataupun yang 4 tak gitu kan. Nah, jadi motornya sebenarnya baru sampai level diperiksain dulu mesinnya nih. Karena gue pengen tahu dulu, ini kan project thank you nih. Jangan sampai bablas juga, ya kan? Kacau juga, ntar gue bingung gue gimana benerin nih, duitnya gimana gitu kan. Jadi kemarin gue minta catur untuk ngelihat kondisi motornya. Tapi overall gimana, Tur? Emang layak. Oke, langsung kita masuk. Let's go. Sini ya. Oke, ini dia motornya guys. Ini Vespa S. Dingin dong? Wah, enggak. Malah udah cair nih, kayak situ cair mulu. Oke, Tur, apa aja Tur? Dari depan dulu deh. Depan dulu ya. Yang udah lu periksa, dan ini motor caur banget, gimana? Sebelum ke mesin, ini sih, ini nggak gua belok-belokin ya. Dia Lu nggak usah ditambah-tambahin deh kerjaannya. Yang tadinya normal nggak usah lu rusak-rusakin. Jadi emang dia harusnya kan bisa belok, Tur. Kalau nggak bisa belok, dia gimana belok? tadinya gua mutusin untuk bawa motor ini sendiri karena deket kan, dari Katros ke Belis itu deket banget. Cuman sepanjang jalan motornya belok mulu ke kiri. Belok terus ke kiri. Ini karena As Ayun dan kawan-kawan yang ada di bawah itu udah kena. As Ayun mana tuh? As Ayun bawah. Lung, coba deh Lung. Lu goyang-goyangin dulu. Nih kalau nggak percaya ya.
Nih. Coba, guys. Nih. Kok lu yang? Oh, Tuh. gitu. Tuh. Emang aslinya kan harus gitu tuh. Kalau Ayun, motor ayunnya depan belakang, atas Gitu. bawah, nggak kanan kiri. harus gitu, Tur. Harus gitu. Terus ayun udah kena. Jadi ini bannya juga udah hancur, udah botak banget. Shock breakernya juga udah bocor. Shock breaker depan. Shock breaker depan bocor. Sebenarnya shock sih depan belakang sih bocor. Kalau oblak tadi apa yang dibenerin? Ayun. Ini. Ya, bagian sininya nih. Bagian Ya. sininya. Terus belakang juga kelihatan olinya parah nih, meler. Ya. Ini bekas-bekas oli-oli rembes nih. Itu gara-gara apa? Kayaknya sini packing sih kalau gue lihat dari kilometernya soalnya nih 83.000. Emang rata-rata Vespa berapa? Ya mungkin 30.000 40.000 kali ya. Ini berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat. Mungkin dia apa ojek online mungkin ya? Enggak, Dipakai ojek online kali. naik Vespa sih kegantengan tuh. Iya. Terus? Terus apa lagi? Terus sok belakang bocor juga. Bocor. Sok belakang bocor. Ya. Terus Sebelah mahal nggak sih? tergantung sih. Gue udah mengira dia akan jawab itu. Ya terus tergantung. apa lagi? Ban belakang masih aman, cuman kayaknya Mesti ganti. juga lah ban. Ya. Sektor mesin, persivitian, roller, variator segala macem kayaknya enak, seger, dibaruin aja, diganti semua. Ya berapa dulu? Biar seger. Enak banget, doyan banget lu makan duit gua. Gitu. Ya, ganti semua. Ya. Diganti. Mesin udah pasti turun Mas Oye. Nih. Hah? Mountingnya udah hancur, goyang. Engine mounting. Engine mountingnya. Jadi kan ganti, sekalian kita turun, sekalian di refresh aja nanti. Jadi gimana? Mesinnya gimana? Mesin sebenarnya masih lumayan. Masih Lumayan lumayan. hancur. Jadi lu besok gimana? Turunin? Turunin. Oh. Terus ya Listrikan? masih aman sih. Kunci di mana ya? Oh, nyala. Malah masih. Oh, nyala. ininya nyala nih, engine check. Oh, mati. Hidup. Masih Berarti hidup. kan motornya nggak apa-apa. Coba aja dan deh. Lu aja yang tambah-tambahin. Gitu, permesinan paling gue coba cek mesin sama kaki-kakinya dulu kali ya. Ntar urusan kosmetik mungkin menyusul tuh. Ya, kosmetik nyusul, aksesoris. Isinya Ya ada kan? juga kan? Hah? Aksesoris ada juga. Ada dong, ada. Ntar gue beli aja aksesoris di atas. Ini bodinya emang begini tuh? Iya ternyata, gue baru lihat lagi nih. Harusnya ada lacinya. Gue lihat kenapa jadi begini ya? Lacinya dia jual nggak? copot. Ada yang jual nggak lacinya doang? Ada lacinya, ada yang jual. Mahal nggak? Ya, ini kayak bekas jatuh deh. Tuh, dek. Enggak sih, Tur. Kayaknya bekas dikopek-kopek doang sih sama dia. Iseng gitu kalau malam, kopek gitu kan. Ada orang Orang kayak mah gitu. iseng gigitin kuku, dia Iya, iya. ngopek-ngopekin dashboard. Iya iyalah jatuh, pakai nanya lagi kayaknya jatuh. Jauh pada sobek-sobek. Oh iya, jok mesti ganti ya. Buka ini gimana? Buka joknya. Iya. Di Di samping. Norak banget gua. Tuh. Bisa itu bisa diangkat. Nggak usah. Tambah rusak lagi. Iya tuh. Oh, Tuh kan, guys. aman mesin. Dalamnya gila. Gila nggak ada baut ini. Wah, aki udah sok ya. Wah, akinya nggak pakai Iwasa nih, nggak Bah. beres. Cancel apa? Cancel aja nih. Wah, nggak beres, akinya nggak pakai Iwasa nih, ada sana aja. Ya udah, kira-kira benerin berapa lama? Gue coba cek mesin sama kaki-kaki mungkin semingguan kali ya. Semingguan. Semingguan ya. Ya udah. Berarti seminggu gue balik lagi ya. Boleh? Motor udah kayak baru kan? Rasa mesin dan kaki-kaki kayak mana? Iya, dia takut gitu. Takut dia body-bodinya maksud gua. Soalnya kita belanja di atas. Oh iya, pesan lah, gitu. belanja. Soalnya di atas juga banyak guys. Di sini tuh one stop shopping, Oh, ya iya, kan? bener. Di sini mau servis doang bisa, mau bawa motor Vespa kalian yang rusak dibenerin di sini bisa, Bener. mau cuci motor bisa di depan sana, poles ada, jual merchandise ada. Betul. Di lantai 2 ada aksesoris ya. Ada sore. Lantai 3 ada kafe, lantai 4-nya juga ada bioskop, lantai Yap. 5-nya kantor. Pet shop. Ada pet shop sama laundry lagi Iya. sun. Ya udah, gue tinggal ya motor ya. Aman. Gue tinggal, Sip. kita lihat guys. Nanti ya mudah-mudahan mesinnya masih bisa diselamatkan. Habis berapa tuh kira-kira? Gocengan, cebanan nyampe nggak? Bawah kali ya. Di bawah. Di bawah, Bawah. di atas goceng. Mungkin. Nggak jadi bisa nggak sih? Kalau udah masuk sini nggak bisa keluar, nggak bisa nggak jadi. Gitu. Ya udah ya, seminggu kita Siap. tunggu. Kalau mesin-mesin kayak kaki udah beres semua, plastik udah beres. Siap. Habis itu kita belanja di atas, kita lihat. Yoi dong. Ya, part-part head-on kita tempelnya di sini. Gasken. Brand Vespa yang kalcang-kalcang aja. Vespucci. Banyak. Ada. Tempel. Ada. Shock breaker, Apa? Ohlins.
Ada. Oh no, jangan. Gak cukup duit saya ya. Gak cukup. Banyak pilihannya banyak. Oke, ya udah. Yap, gue tunggu ya. Siap. Kerjain dulu, kerjain. Oke, sampai ketemu ya. Emang deh, kalau udah ngomongin Vesmet alias Vespa-matic, gue cuma percaya sama Bellissimo. Udah gitu juga bengkelnya nggak terlalu jauh dari Katros, masih seputaran BSD, jadi gue nge-reach-nya gampang. Jujur, waktu kemarin mesinnya dibenerin, itu butuh waktu agak lama ya, sekitar 1 sampai 2 bulanan lah. Tapi gue santai aja, nggak apa-apa agak lama, yang penting mesinnya beres, res. Hari ini gue udah balik lagi ke Bellissimo, ini udah hari ke hampir 3 minggu sih sebenarnya ya untuk pengerjaan si motor Vespa S ini. Gue juga penasaran, jadi langsung aja kata catur sih, ini motornya udah sehat nih cuy, secara mesin dan lain-lain. Kita langsung lihat motornya di dalam. Let's go. Catur Dharma. Yeza. Anjay. Udah jadi nih. Aman. Gas. Motornya nih. Gokil. Guys, gimana guys? Ya. Soal ini, Vespa. Soal Vespa ini. Udah nyala sekarang? Udah nyala. Ntar dulu normal. jangan dong. Ntar lagi kan jangan ngasih tahu ada kunci di situ. Oh iya. Jadi apa aja yang udah lu benerin? Yang paling susah tuh apa? Bagaimana? Lumayan banyak. Sampai Dari nggak mana dulu nih? Dari mesin, dari kaki. Oke, kayak kaki deh. Kaki gue ganti fork akhirnya. Anjay. Full. Ini baru nih. Hah? Ini baru benerin. Baru. Udah nggak miring. Tadi kan miring kan? Bannya habis setengah. Oh iya. Ini udah gue ganti, ke atas udah gue ganti. Oh iya bener. Udah Ganti lurus. fork. Ganti fork. Gokil. Emang nanggung-nanggung gue nyusahin di sini ya. Nice. Terus bearing-bearingan udah ganti lah ya. Bearing-bearing berarti udah ganti, komstir atas bawah udah ganti. Kemarin kan Oke, berat oke. banget kan? Iya. Terus? Stangnya udah gue ganti. Mesin. Mesin, Yang paling parah tuh di bagian mana? yang paling parah yang rembes. Itu packing-packingnya sih, packing-packingnya. Itu Oh. karena, tapi ini bener ya, Ah. pakai olinya, kayaknya olinya palsu deh. Oh gitu. Itu pengaruh soalnya. Oh. Gue kemarin pas dibuka tuh isinya udah kayak motor habis kebanjiran, cuman isinya oli. Jadi bener-bener kotor gitu, nggak jelas Oh, oli isiannya. palsu. Oke. Terus Gitu. apa? Yang mesin apa sih yang lu ganti? Yang paling fatal, injektornya gue ganti. Buset. Injektor ganti baru ini. Injektornya ganti baru. Baru. Terus CVT, CVT. semua roller, rumah roller, variator, belt, udah ganti baru juga. Baru juga. Itu semua ganti baru ya? Semua ganti baru, kampas rem depan, kampas rem belakang udah pasti kita ganti. Oke. Totalnya deh. Berapa nih kira-kira? Totalnya kalau misalnya di total tuh semua kerusakan kalau udah dibenerin itu berapa? Anjing deh bobot. Wah gila. Wah. Serius lu? Terus tadi gue minta prinin di atas. Buset. Gila mahal juga. Kacau. Emang ini motor capek beneran deh. 12 juta guys. 12.480.000. Gila. Panjang ini. Real ya? Real. Gokil. Yoi. Anjing. Simpen dah. Ya gue simpan. Bener, simpen dong. Selama disuruh simpan doang aman aja. Oke, gue tes nyala ya. Ya. Ini kemarin gue pasangin ini kan gue pengen nyeting front rack yang cocok, jadi gue pasangin dulu aja. Buat ngeset doang. Iya, buat ngeset aja. Oh iya nggak apa-apa. Nggak usah dicopot juga nggak apa-apa. Gitu ya. Weh nyala guys. Salah semuanya normal, Ya. kita tes nyalain. Saklarnya. Wih, halus cuy suaranya. Nice dream. Lu kemarin nyobain nggak sih? Pas sebelum dibenerin? Hah? Nyobain nggak? Sempat nyobain nggak? Enggak lah. Gue nyesel bener deh. Pas ditawarin, lu mau motor mau digendong apa dibawa-bawa aja cuman Bintaro BSD doang. Buset, kacau. Anjay. Yeah, man. Udah sisa tinggal kosmetik aja lah ini. Kosmetik doang ya? Iya, tinggal Nah, kosmetik-kosmetikan. ngomongin kosmetik nih. Ya, Gue jadi rencananya kan ini motor mau selain disehatin, Ya. dibagusin juga. bener. Nah, gue lagi pengen buat nyari-nyari part aksesoris. Aman. Buat Vespa 4 tak ya? Aman. Vespa Matic. Yes. Di mana kira-kira rekomendasi? Ke atas kita. Emang di atas ada? Ada. Masuk lift, Ah. langsung kita ke atas. Lantai 7? Lantai 7. Enggak, 8. Oh, 8. Delapan. Ya udah. Oke deh. 7 lagi direnov. Yuk, Ya udah, langsung kita ke atas kita lihat ya ada apa aja sih di Bellissimo ini. let's go. Jadi setelah kita muter-muter lihat barang, akhirnya sudah kekumpul beberapa nih cuy ya, Yap. yang bakal kita pasangin di Vespa S. Pertama dari depan dulu dah, ada ini nih front rack. Oh iya.
Front rack-nya masih kebungkus. Dibungkus. Seperti ini. Tapi kayaknya ntar gue custom lagi deh, Tur. Mau custom? Mau acak-acak? Iya. Potong-potong? Hah? Gas. Pakai lampu ya, Li. Boleh. Iya nggak sih? Iya. Bulbar gitu ya? Apa sih istilahnya? Bulbar iya. Bener, kan? Yang kecil yang ada lampunya kan? Iya. Iya benar. Terus yang kedua ada ini, plat nomor. Yoi. Plat nomor dari Two Wheel Survive. Dari Market Deep. Kenapa? Ini ditilang polisi nggak tuh? Ada strip merahnya lagi. Kan ini keperluan konten aja bro. Buat konten. Langsung lo disapu bersih. Ini bukan disapu bersih lagi, diguyur langsung. Bukan sapu-sapu lagi. Nah, kalau riding ya pakai plat yang bener lah. Iya betul. Iya. Jangan pakai ini ya guys. Iya, tahu nggak kalau platnya meler Iya. maksudnya ini pakai yang ini buat konten. Buat konten. Iya, masuk Oke. plat meler enggak lah. Berapa ini harganya? Ini murah aja, cuman 160.000. Wah, murah banget. Sebiji. Satu biji. Oke, berikutnya ada grip gas Katros. Wes. Ini gua pasangin yang hand grip yang kinetik ya. Tapi nggak tahu nanti kalau jelek ya tinggal ganti lagi gampang. Oke, apalagi Tur? Stabilizer Stabilizer atau apa? yang buat di stang di ujung. Oke. Dari Scarlett. Dari Scarlett. Hmm. Oh. Lu berapa? Hafal nggak harganya? Untuk harga nanti di deskripsi aja ya. Oke. Wah, gila. Material bagus banget, cuy. Jelas. Hah? Iyalah. Ada tutupnya lagi. Gue kalau nggak Scarlett enggak gue. Hah? Kalau nggak Scarlett gue nggak mau. Orang Scarlett, orang di hati. Iya benar. Materialnya nih guys ya. Tuh. Jadi dia ini finishing ya, bukan dicat ya. Iya finishingnya udah. Silvernya emang bener-bener silver laham gitu. Laham, Anjay. Jack. Next berikutnya ada apa lagi Tur? Ini dulu kali ya. Nah, iya. Aduh, nih kayak semacam wheel dop sih mas. Kalau wheel dop gue tahu nih, kalau di motor-motor Jepangan. Iya. Kalau di Vespa 4 tak berarti cuma satu doang. Satu depan, sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan apa sebelah kiri ya? Sebelah kanan ya. Sebelah kanan apa sebelah kiri sih man? Sebelah kiri. Kiri ya? Kanan kan shock breaker. Oh iya. Kanan, kiri. Sebelah kiri doang. Iya kiri. Oh, bisa. Kiri Ini tinggal, doang. ini mana lubang bautnya? Nggak ada. Iya, ada Oh, dia dipasang. langsung di sini. Yes, betul. Oke. Oke, Ini apa nih? Turbo disc. turbo disc. Tapi ini boleh gua custom lagi nggak sih ininya? Boleh dong, boleh bebas. Eh? Bebas, boleh. Ininya ya, motifnya ya. Boleh dong, boleh. Ini harganya berapa? Gopean. Iya, sekitar 500 ribuan. Oke, Ya. gopean. Terus grip gas udah. Ini apa nih? Sport screen, Ini Vespucci. Vespucci. Lu Tapi pakai gua nggak sih? pengen custom. Lu pakai apa? Gua pengen pakai ini Nelson. Wih, kayak driver screen ya. Baru tahu semalam gua juga. Cakep tuh. Kayak udah Vespa ngotot. Soalnya biasanya kan kalau pala kotak pakainya Gordon. Nelson kan Ah. buat pala bulat. Tapi kalau lu bisa pasang itu di pala kotak, Bagus si pecah tuh. Gue belum pernah lihat Itu tuh. kan asli 2 tak kan? Dua tak. Saya dua tak, Tahun 80-an kan pakai Kalau gituan. 80-an. Oke, ini ductile. Ductile. Gila, bahannya udah plastik sekarang ya. Dulu setahu gua si itu bikinnya Fiber ya? Fiber ya? Fiber Sekarang udah plastik Sekarang ya? udah canggih. Sekarang plastik. keras persaingan, Aduh. Pablo keras. Gokil. Ini berapa harga? Gope juga? Segituan lah kurang Cuan lebih. banyak yang bikin anjing. Gila. Udah tinggal press doang ya kan. Oh, harga sama lagi. Gila. Dibacain langsung. Ini apa nih Scarlett lagi? Ini apa? Handle rem. Oh, handle rem. Handle Oke. rem. Wih, gila. Finishingnya silver lagi. Nggak main-main ya. Oke. Ayo gue lihat nih. Nice. Tuh. Handle. Sama nih sih punya Alex sama punya S. Sama ya? Sama. Terus ini, oh ini apa nih, Tur? Ini cover fork ya, cover shock. Cuma satu doang. Iya dong, di kanan, satu biji. Ini Kan buat- single fork. Motor Spartan bisa nggak sih? Spartan lo? Hah? Bisa. Serius lu? Bisa. Dan terakhir adalah shock breaker depan dan belakang. Anjay. Ini shock breakernya Udah pakai tabung. udah pakai tabung. Udah pakai tabung. Yang depan doang ya, sama ya? Yoi. Berapa sih satunya harganya? Gopean. Semua gopean ya, teman-teman ya. Bahannya kan bukan udah botak ya? Botak. Bahannya mana? Ini dia nih bahannya nih. Tinggalan tadi, guys. Kita main dual purpose. Yoi. Kan lu udah mau pakai tadi apa tuh? Bull bar. Hmm. Terus lu pakai Nelson tuh driver screen. Ban biar keker pakai model semi dual purpose. Maxis ya. Dari Maxi 120 per 70 ring 10. Terus habis itu 110 per 70 ring 11. ring 11. Yes. 11 tuh buat di depan ya? Ya. Dia banyak, ring 11 tuh banyak ukurannya nggak sih? Sejauh ini LXS masih banyak kok. Nggak, stoknya. bannya? Iya, masih banyak, aman, ring masih aman. 11. Iya. Ini seri M6017 guys ya. Jadi emang
Konsepnya itu kita pengen bikin dual purpose. Makanya tadi kalau misalnya kalian lihat barang-barang yang kita pilih di sini kebanyakan memang dual purpose. Apa cocok buat dipakai di ala-ala rally look Rally ya. look. Ada front rack, terus ada driver screen. Oh ya, driver screen nanti kita custom ya, driver. terus dipakein wheel drop ya kayak. Wheel drop-nya juga lu custom kan? Wheel drop nanti. custom. Iya. Tinggal ya. Oke. Itu mesin kan tadi udah nyala. Betul. Olinya udah ganti belum? Belum. Nah, lu pakai ini nih, sekalian deh nih ya. Nah, cakep. Lu pakai ini biar beres, nggak ada masalah. Oke. Oke. Ya udah sekarang kita ke bawah, kita bawa barangnya ke bawah. Ya. Habis itu Ganti oli kali ya, sekalian ya. ganti oli ya. Iya, iya benar. Udah. Oke, let's go. Sip, go. Oke, Tur. Siap. Berarti barang-barang yang tadi di atas Ya. itu lu pasangin ya. Gue pasangin dulu. Ah. Siap. Tapi nggak usah di print lagi kayak gini. Oh, nggak usah. Iya, nggak usah kayak Ya, gini. aman. Ntar tambah panjang lagi segini. Jadi bingung gua ya kan. Gila lumayan nih, nambah lagi begini mah. Masukin. Bisa Iya, dapat. udah. Ya udah dipasangin ya. Aman. Berapa lama? Ya seminggu lah. Iya nggak apa-apa santai. Gua Kan mah. sambil gua- Iya iya. Sip. Berarti minggu depan gua balik lagi Siap. dengan tampilan yang Udah kepasang udah aksesorisnya. pasang aksesorisnya. Siap. Tapi tentu aja nanti nggak stop sampai situ. Jadi nanti kalau aksesoris itu dipasang, nanti Hmm. motor ini bakal kita bawa ke atas untuk di custom. Karena ada beberapa parts yang mau di custom. Cakep. Gitu di motor ini. Biar makin rally look lagi. Rally Oke, look. langsung aja kita pasang dulu aksesorisnya. Let's go. Gas. Gokil emang di Bellissimo. Selain bisa benerin mesin motornya ya, di sana juga jualan aksesoris. Dan nggak cuma jualan doang cuy, tapi bisa sekalian pasang. Nah, mumpung mereka bisa sekalian pasang, jadi langsung aja di sana gua sikat abis. Kalian pasang aksesoris yang baru. Wih. Kok jadi bersih mesinnya? Lu cat lagi belum ya? Belum. Oh, ban udah diganti cuy. Ban udah diganti. Anjay. Shock breaker udah diganti. Handle udah Brake diganti. gas, body-body. Saklar juga gue ganti nih kemarin. Tambah lagi. Saklar. Oh nggak usah nambah lagi, aman. Iya. Alright, Iya. alright. Ya. Apa aja Tur jadinya Tur? Gue lupa kemarin. Dari atas dulu ya. Dari atas. Dari atas dulu ada front rack. Front rack. Ini front rack buatan apa? Front rack kita pakai yang ini lokal. Oh, ini lokal ya? Kalau katakan lu pengen acak Iya, iya. lagi kan, pengen lu Custom. jas lagi, yoi. Oke, pengen terus? custom. Terus ban kemarin kan botak sebelah. Ban udah gue ganti depan belakang. Maxis. Pakai Maxis, betul. Nice. Terus shock breaker. Shock breaker, wih. Sampai ke depan nih ya. Depan belakang ganti. Ini ada keluarannya gitu cuy. Ada tabung. Ada tabungnya. Yoi. Bisa di setel ya? Bisa di Oke, jas. oke. Oh, di atas ketinggalan nih. Apa Handle rem depan belakang ganti. Pakai punya Scarlett juga. Terus stabilizer kita pasangin sama hand grip dari Katros Garage tercinta. Terus, yoi. Terus apa lagi? Oh, ini. Belakang. Plat nomor. Belakang ya? Belakang. Plat Shock nomor breaker dan ganti nggak sih cover. yang belakang? Ganti dong. Nggak kelihatan ya? Ganti. Mana itu? Shock breaker sini. Oh, sebelah sini. Shock breaker sini. Diganti. Terus Oh Scarlett tabung iya. juga. Ada tabungnya. Nice dream. Nah. Oh iya, bisa disetel lagi ya? Bisa di setel. Scarlett. Ini udah nggak goyang-goyang nih. Tadi mesin lu goyang. Emang iya ya? Oh. Ini udah engine mounting kemarin pas turun sekalian gue ganti. Oh. Yuk, Terus ini plat nomor. plat nomor dan cover-covernya. Ini dari mana nih plat nomor nih? Dari Twill Survive X Market Deep, bro. Anjay, project collab project. Collab. Anjay. Ya, terus ini nih, depannya nih yang paling nyentrik, ya kan di bagian Iya, iya. velg. Velg kan kita masih pakai standar ya. Helm masih pakai standar. Cuman kita colokin turbo disc. turbo di Kita pakai turbo disc. Dia emang bisa dilepas. Ini kalau mau dicopot buka ininya tuh Nih, ya. ada kunciannya. Ada kunciannya di sini, kunci L kecil baru dibuka pelan-pelan. Oh, emang nih buat Matic ya? Automatic? Oh, Ya. PNP ya. Yoi. Tapi bisa di custom lagi kan ini kan? Bisa, aman. Gitu. Nice. Dan sisanya tinggal bodyworks, cuman kan katanya pengen lu garap Yeah. buat gaya yang aneh-aneh. Jadi ini sebenarnya proyeknya belum selesai karena ada bagian ini kan baru sisi modifikasinya doang nih, modified ya kan, pemasangan beberapa part yang sifatnya PNP. Iya, betul. Nanti motor ini selanjutnya akan dibawa ke Atros untuk kita custom, terutama untuk bagian body sama nanti di bagian tengahnya juga mau kita tambahin sasis besi kan sesuai rekomendasi lu kan. Bener. Di bagian tengahnya sini ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang pakai Vespa Matic tertarik bisa order ke kita juga nanti. Itu iyalah. Oh iya, jok juga ntar mau digarap. Nih jok belum digarap. Iya, kemarin katanya nggak usah kan, lu ada rekanan juga kan. Iya. Yuk, aman aja. Oke lah kalau begitu. Aman ya, Dan mesin nice. udah aman, aksesoris sudah aman, bisa dikirim ke Katros Garage. Ntar lu kalau mau poles,
Ntar bawa aja lagi ke sini gua Oh iya, koleksi. bodinya gua rapiin dulu. Aman, tapi nih. aman, aman. Ya kan? Body rapiin, ini tinggal body, perintilan aksesoris, Yoi. custom, sama jok dong udah beres. Mesin udah sehat. Mantap. Buat kalian yang punya motor Vespa, jadi bisa banget juga ke sini ya kalau misalnya kalian mau servis mesin. Yap, Terus di sini juga ada tempat cuci motor. betul. Terus juga ada tempat polesnya. Yap. Sama sekalian kalau misalnya kalian mau dandanin Vespa kalian tinggal ke lantai 2 aja karena di lantai 2 itu full penjualan aksesoris buat benar. Vespa. Nggak cuma itu doang, sekarang ada divisi apa namanya? Klasik, Bellissimo Classico. Bellissimo Classico. Itu apa tuh bedanya? Itu divisi klasik, sebenarnya ini khusus untuk skuter 2 tak atau Vespa 2 tak. Jadi selama ini kan Bellissimo untuk motor-motor Vespa Matic sama skuter-skuter Matic. Sekarang kita ada divisi baru tuh. 2 taknya juga. Dua Berarti taknya Spartan juga. gua bisa dong Parto ya? Gas, aman. Oke, nanti besok gua kirim. Oke, mantap. Urusan mesin udah beres, urusan aksesoris juga udah beres. Sekarang giliran urusan body nih cuy. Awalnya emang gua pengen bagian body-bodinya Vespa ini dicat gitu kan. Cuman kalian tau lah ya, kalau kita ngecat Vespa itu waktunya nggak sebentar. Karena body Vespa itu nggak kayak body motor Matic yang ada panel-panelnya bisa dibuka. Itu bisa makan waktu 2-3 bulan. Nah, biar si El nggak nunggu terlalu lama, tapi tampilan bodinya juga kelihatan kayak baru lagi, jadilah bagian bodinya ini gua dekal. Untuk dekal body nih ya, gue pilih 2 warna. Karena warna asli dan di STNK-nya si L itu warna merah, jadi gue kombinasiin dengan warna putih. Jadi merah putih cuy. Nah, biar motor ini juga nggak terlalu kelihatan polos, gue juga tambahin stiker-stiker kecil. Ya kayak stiker ala-ala sponsor gitu lah ya di motornya. Biar berkesan motor ini makin kelihatan rally look. Mesin udah beres, motornya juga pasangan aksesoris, body-bodinya juga udah beres. Tapi masih ada satu kendala cuy. Jadi motornya itu pas mau dipanasin, ternyata nggak bisa starter. Setelah dilihat-lihat, ternyata akinya soak. Yap, motor ini dari pertama kali datang belum pernah ganti aki dan memang akinya itu pakai yang nggak jelas gitu. Makanya udah pasti soak. Kalau ngomongin aki, gua sih pakai yang pasti-pasti aja. Kayak di motor ini, langsung nih gua ganti pakai aki Yuasa. Buat kalian nih yang doyan modif, misalnya motor klasik yang akinya suka ngedrop, atau motor Matic yang mau pasang lampu bilet-biletan nih yang lagi viral. Nah, bagian aki tuh mesti diperhatiin. Kalau parts lain mungkin ada substitusinya ya, tapi kalau aki udah paling bener pakai Yuasa. Jadi mulai sekarang nggak usah lah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa, nyalakan harimu. Yap, sekarang motornya udah bisa starter lagi, itu tandanya motornya udah beres semua. Sekarang inilah hal yang paling bikin gua deg-degan, yaitu serah terima motornya ke ownernya nih. Ini gimana ya si El ya? Seneng nggak ya sama hasil akhirnya? Gue jadi deg-degan sendiri. Oke, di samping gua sudah ada El, Al, manggil El, Dul. Bukan. Pak, ini nggak deg-degan nggak? Deg-degan banget nih. Ah, yang bener loh. Bener lah. Ya udah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Lu lihat dari sini, nanti motor gue bukain. Oke. Ya. Lu hitung ya. 3, 2, 1. Ya, perasaan gue senang, happy melihat hasilnya. Happy banget lah. Paling gue suka tuh wheel dop sama shocknya tambah kece banget gitu, sama bagian jok sih gue suka. Jadi tambah kelihatan kece abis. Gue berterima kasih sama Kak Ros dan Mas Ateng udah ngebagusin motor L jadi seperti ini. Jadi semoga kedepannya lebih maju, sukses terus buat Kak Ros, sehat-sehat terus buat Mas Ateng dan keluarga. Gue jelasin dulu ya. Di sini lu ikutin gua. Nah, pertama dari roda depan. Bagian roda depan ini gua udah ganti ban. Bannya itu udah pakai Maxxis. Gue pilihnya yang dual purpose supaya kalau misalnya lu lagi di jalanan rusak apa jalanan aspal masih ngegrip bannya. Terus suspensi depannya, shocknya nih gue ganti pakai Scarlett. Ada tabungnya cuy. Cakep banget ya. Bisa disetel juga.
Nah, yang belakang gua udah ganti bannya juga, pakai Maxxis juga. Tuh, ukurannya 120/70, ring 10. Yang depan itu ring 11. Oke. Yang belakang tuh ring 10. Bannya lebih besar nih yang belakang ukurannya ya. Velg tetap standar, cuman nggak dipasangin apa-apa. Kalau yang depan dipasangin wheel dog, ya kan? Wheel dog Iya. dari Turbo Disc Cam. Cai. Kalau misalnya kalian pengen pasang-pasang ini juga di Vespa Matic kalian, ini langsung aja. Ini ada IG-nya. Kalau misalnya lu bosan sama warna ini pengen lu ganti, lu buka aja Instagramnya. Instagramnya. Nah, Instagramnya Turbo Disc Cam. Ini gue pilihin warna putih karena motor lu dominan warna putih kan. Ya, terus ke belakang lagi. Di belakang shock breaker juga udah gue ganti. Ini aslinya pakai yang standar, gue copot, gue ganti Scarlett juga, cuma nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia ada di dalam. Scarlett juga. Tipenya juga sama. Bagian belakang plat nomor nih gue bikinin lagi nih dari si Catur. Dari mereknya Two Wheel Survive. Plat nomornya jadi bikin kotak biar kelihatan makin klasik. Terus ada nopolnya juga. Ini bener nggak nopol lu? Bener. Bener kan? Bener. Takutnya salah lagi. Iya, bener. Soalnya nopolnya juga custom juga. Body ini gua full decal semuanya. Jadi kalau lu mau balikin ke original itu masih bisa banget. Lu tinggal cabut aja stikernya. Dan kalau untuk di bagian stang kemudi lu dudukin dulu dah coba. Posisinya gimana nih? Pertama kalinya didudukin. Wah. Gokil sih. Ini grip gas gua ganti Katros. Katros. Terus ini juga Scarlett nih. Ini stabilizer setang sama handle gua pakai Scarlett. Cakep. Terus front rack ini juga tambahan ya. Ini kalau lu mau bawa barang, kalau misalnya lu kan suka bawa alat-alat alat cukur. cukur, Oke. bisa taruh sini. Oke. Gitu, buat ekstra tambahan. Belakang buat boncengan sama bidi lu jadi masih bisa. Biasanya di belakang nih ditambahin back rack. Biasanya ditambahin kayak ginian. Cuman biar enak boncengannya, gua nggak pakein. Nah, ngomongin boncengan, ini jok juga udah gua custom. Ini di customnya sama Satya Seat. Modelnya jadi kayak ngikutin Vespa tua. Oke. Vespa yang 2 tak tuh kayak punya gua. Iya. Nah, ini ada model kayak gini nih di Vespa itu. Nah, biar klasiknya dapet, model joknya gue terapin di motor ini. Ini kombinasinya warna merah sama putih, sama kayak motor lo. Dibikinnya kulitnya pakai kulit sintetis biasa. Udah. Oke, coba lu naikin. Kuncinya mana ya? Oh, udah ada. Dia kan starternya pakai tangan kan? Iya. Kemarin starter lu mati, cuy. Oke. Nah, sekarang udah gue benerin. Heeh. Ternyata bendik starternya, kelistrikannya sebenarnya masih bagus. Heeh. Tapi aki lu caur. Lu pakai aki bukan pakai Yuasa sih. Lu pakai aki apa? Lu lupa lagi. Lupa. Makanya harusnya tuh aki pakai Yuasa. Biasa. Nah, kenapa aki Yuasa? Lu kan kayaknya orang yang mementingkan gaya rambut tapi tidak mementingkan kesehatan mesin motor nih kayaknya nih, ya kan? Nah, jadi gue pilihin lu kok supaya akinya ngerawatnya gampang, gue pilihin aki Yuasa yang MF. MF itu artinya maintenance free. Wow, jadi lu nggak usah ribet-ribet ngurusin aki karena dia udah tinggal pakai aja aman. Udah aman nih akhirnya berarti ya. Udah aman. Sekarang coba di starter. Mantap. Langsung 1 kali bunyi. Haha, 1 kali bunyi. Matiin nih. Matiin. Oh ya, kemarin tuh Katros ngerjain nggak sendiri, tapi untuk bagian mesin-mesin dikerjain sama teman-teman dari Bellissimo. Karena Bellissimo adalah spesialis bengkel, bukan bengkel sih, mereka jual apparel juga, jual apapun, jual helm, jual aksesoris buat Vespa Matic. Dan kemarin nih mesin-mesin motor lu itu habis berapa ya? Kemarin udah gua kasih lihat kan bonnya. Udah. Berapa? 12 juta. Ya. Baru mesin-mesinnya doang nih, belum sama dekal, terus aksesoris-aksesoris perintilan kayak ini remnya, terus grip gasnya, front racknya dan lain-lain. Soknya gitu ya. Ya? Dan soknya. Iya, soknya. Soknya aja udah ketahuan 1,5 sendiri. Sebiji depan Satu biji. doang. 1 biji depan doang, belakangnya belum. Ya lu hitung-hitung aja dah. Jadi, kita masuk ke segmen terakhir Project Thank You ini ya, yaitu ngomongin soal budget. Wah, ya lihat ya. Panjang betul. Nah, ya kan. Oke, jadi ini adalah bon yang harus lu lihat. Langsung aja di bon yang pertama ini adalah bonnya dari bengkel Bellissimo kemarin ya. Kalau di total itu habisnya di bawah ini 12.480.000. Pegang. Nah, ini bon dari Katros. Itu ada decal body, jok custom, bohlam, ban Maxxis, front rack Vespa, assembling dan lain-lain, belum termasuk sama parts-partsnya ya. Yang di sini kayak turbo disc cam, terus barang shock breaker Scarlett semua. Itu kalau di total sekitar 17.500.000 rupiah. Jadi berapa tuh? Jadi 30-an. 30 juta. Juta. Mana? Ke debit
QRIS atau credit card? Nggak tahu, bingung. Gimana ini? Makasih aja, makasih. Nggak guys, jadi kemarin tuh gue ada dealan sama dia ya kan. Selama motornya dikerjain di sini, gue boleh nyukur gratis katanya sama Doski. Kapanpun katanya tinggal panggil. Nah ini kenapa makanya sekarang lu lihat rambut gue keriting? Gara-gara dia emang. Tidak lain dan tidak bukan makanya. Ya udah. Karena lu udah nyukurin gue selama setahun, udah ngebuat rambut gue jadi lebih stylish seperti ini, lu nggak usah bayar, lu cukup bilang Thank you. yoi, sip, deal ya? Deal. Dan motornya kelar, nice. Di kesempatan kali ini gue mau ngucapin terima kasih kepada Yuasa yang udah support full di project kali ini. Dan gue mau ngucapin terima kasih juga atas kesabarannya L yang udah nungguin motornya dikerjain sama Katros Garage. Videonya langsung aja gue tutup, seperti biasa gue Ateng cabut. Peace.